Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel YouTube-nya Geng Mobilindo. Kali ini kita kedatangan tamu dari DR Auto. Dan kita kali ini akan membahas salah satu produsen mobil dari Korea ya, yaitu brand Kia. Dan tidak semua showroom berani untuk menyetok mobil jenis Kia ini ya, yang dari Korea Selatan. Yuk kita panggil Mas Ricky dari DR Auto ya. Dan ditemani sama ownernya Geng Mobilindo. Oke, hari ini kita bahas apa nih, Mas? Kita akan bahas salah satu ya produk produsen mobil dari Korea Selatan, yaitu Kia. Kia? Ya. Oke, kita bisa mulai? Bisa mulai? Oke, berarti kita bisa mulai sekarang, Mas ya? Bisa, tapi kita panggil bosnya dulu ya. Siap. Sama Ko Handri. Oke, siap. Mari Ko. Oke Mas Rizky, sekarang kita udah sama Ko Handri ya. Mari kita untuk bahas satu persatu dari Kia. Oh gitu, Ya. oke. Ko Andre, dimulai dari mana nih, Ko? Kita. Mau dimulai dari mana? Mulai dari ini dulu, tahun paling tua. Tahun paling Siap. tua. Oke. Jadi di sini ada Kia Rio ya, Ko? Ya, Kia Rio. Kia Rio tahun 2000. Ini tahun 2012 ini. Tahun 2012. Oke, berarti di sini dia berwarna udah speknya masih standar, Ko? Ini standar semua ya. Cuma kalau standarnya Kia Rio itu sudah lebih dari mobil Jepang. Lebih dari mobil Jepang. Iya, kalau saya boleh bahasa agak congkaknya, ini spek Korea, ya, tapi rasa Eropa. Spek Korea rasa Eropa. Nah, itulah Kia Rio. Oke, siap. Mungkin ini buat teman-teman ya, Kia Rio ini masuk di barisan segmen Honda Jazz dan juga Toyota Yaris, dan ini juga bisa jadi opsi ya, Ko ya? Ya, bisa jadi opsi jika teman-teman juga mau nyari selain Jazz dan Rio juga bisa ada Kia Rio. Ya. Ya. Di sini dia fiturnya masih basic ya, Ko ya? Ya, hampir sama lah kayak kita yang ada di Jazz, di Yaris, di Swift, kebanyakan ada di sini. Kebanyakan ada di sini. Nah, cuman ini tadi untuk ini fog lamp sudah proji. Ya, proyektor. Kelasnya kan masih halogen. Ya, masih halogen biasa. Terus yang pasti untuk tahun segini dia spion udah retract. Sudah retract. Iya. 2012. Iya. Udah retract. Terus kalau untuk segi safety-nya, Ko? Kalau ini mobil ini saya bilang platnya cukup tebel. Oh, platnya cukup tebel. Ya. Oke. Cukup tebel ini sudah. Terus yang paling penting untuk kenyamanan. Untuk kenyamanan saya boleh bilang mungkin kalau 1 sampai 9 ya kita bilang ya. Ini di angka 7,5 sampai 8. 7,5 sampai 8 sudah. Ya. Cukup banget. Cukup. Budget jauh dibandingkan rivalnya. Ya. Oke, ya. Nah. Untuk tahun 2012 harga berapa ini, Mas? Ini kita buka tahun 2012 kita buka di ya kurang lebih sekitar 115-an lah. 115 juta rupiah sudah bisa bawa pulang Kia Rio. Iya. Oke, siap. Mungkin untuk estimasinya, kok untuk kredit bisa di kredit DP ya, Yes? Kredit estimasi DP sekitar 30%, yaitu sekitar 30 jutaan ya. 30 jutaan. Ya. Itu cicilannya per bulan itu sekitar Cicilan per bulannya estimasi 2 jutaan kali 4 tahun. 2 jutaan 4 tahun. Ya. Kalau mobil Korea ya terus terang agak minusnya di situ, Mas. DP pasti nggak bisa DP ceper gitu loh. Siap. Tapi kan setidaknya OTR yang kita keluarin kan sudah murah. Sudah murah. Nah, jadi dia pokok utangnya kan juga kecil. Pokok utangnya ya. kecil. Iya. Kalau 115 itu dibeliin Jazz baru dapat tahun 2009. Di bawah 2010. Nah, ya kan? Siap. Dan untuk pemirsa semua, produk Kia itu nggak semuanya jelek. Itu yang perlu digaris bawah. Ya. Tidak semua produk Kia Jelek. Ya. Terutama kita bahas Kia Rio. Kenapa? Hari ini faktanya di lapangan, user yang cari Kia Rio dengan stok yang ada, itu lebih banyak user yang cari. Jadi user cari 10, mungkin stoknya Kia Rio-nya cuma ada 4 atau 5. Nah, kenapa mobil ini diminati dan mungkin fenomenal di 3-4 bulan terakhir ini? 4 bulan terakhir ini, Ko? Ya,
sebagai contoh gambaran, saya mungkin jual mobil ini 2012, 2013, 6 bulan yang lalu, saya masih ingat itu cuma di angka 95 sampai 100. Di angka 95 sampai 100. Nah, sekarang sudah. saya mau kulaan aja, cari di angka 100 nggak ketemu, Dan. Sudah nggak ketemu gitu. Udah 100 lebih gitu. Ya. Ini boleh dikategorikan karena mobil ini untuk 6 bulan ini fenomenal harganya. Masih. Kemungkinan naikkan harga? Naikkan terus ini. Naik terus ini. Mengerikan mobil ini. Ya karena sekarang masyarakat zaman sekarang itu sudah mulai pintar, Mas. Sudah mulai pintar. Jadi mereka sudah nggak butuh merek H, merek T, ya. Yang penting harganya murah, naikannya nyaman, dan faktanya di lapangan mobil ini juga bandel, ya. Spare part-nya juga mudah. Cuma sedikit informasi aja. Kalau kita pakai Kia Rio itu memang minimal ya. Diusahakan untuk isi BBM itu tolong dihindari premium, minimal Pertalite, kalau bisa Pertamax. Nah, cuma kan kita kembali lagi, ini mobil ini mungkin 113, 114 irit juga. Jadi kalau untuk mau pakai Pertalite, mau pakai Pertamax juga konsumsinya juga irit kok. Nah, seperti itu. Soalnya kalau ini kita ajar pakai premium, nanti di suara mesin agak kasar. Agak kasar tuh, Mas. Itu aja. Nah, kelemahannya mobil ini nih. Oh gitu. Ya. Ini selain yang di tahun 2012 ada lagi tuh? Ini kita kebetulan hari ini saya siapin ready 12, 13, 14, 15. Kita ada semua. 2012 sampai 2015 kalau ada semua kita. Ada semua. Siap. Untuk 12 sama 13 itu sebetulnya perbedaannya cuma ada di velg. Ya. Cuma kebetulan 12 saya ini sudah 12 akhir. 12 jadi velgnya sudah tutun. Oh, velgnya sudah tutun ya. Kalau yang enggak harusnya velgnya masih single tone ya. Single chrome aja gitu. Siap. Ini yang tahun 2013. Saya tanya perbedaannya dulu ya. Kameramen sini. Soalnya ini butuh dengar suara. Betul. Biar apa pemirsa itu tahu. Kenapa kok sering ada pertanyaan Kia Rio? Dengerin ya kameramen. Nah, kamu dengar nggak nih bunyinya? Kling. Ya. Ini tahun 13 sama 12. Sama. Bunyinya masih sama kok. Jadi ini memang bukan cacat produk, bukan mobilnya yang trouble, tapi memang spesifikasinya dari Hyundai-nya dari Kia-nya seperti itu. Siap. Ya. Jadi ini untuk menjawab juga kan soalnya banyak yang pertanyaan, ini mobil apa sih Mas kok suaranya kayak gini? Ini memang ciri khasnya. Kia Rio tahun 2012, 2013 semuanya masih sama. Sama. Justru kalau nggak bunyi kayak gini, itu berarti pintunya sudah nggak orisinil. Oh, nggak dirubah. Iya. Okay. Aslinya ya memang seperti ini. Untuk spek mungkin 12, 13 saya rasa sama. 95% sama, cuma beda di velg aja. Iya, seperti itu. Eksterior juga sama. Eksterior masih sama semua. Nah, mari kita sekarang ke 14-nya. Ya, ini yang tahun? Ini tahun 14. 2014. Ini tahun 2015. 14 dan 2015. Nah, kalau ini kalau headlamp ini bukan sebetulnya sama Mas Yan, Mas. Ini sama ya, ini divariasi aja, di custom aja sama orangnya. Oke. Sama kalau 12, 13, 14 itu dari bentuk masih sama semua. Cuma sudah beda di suaranya. Suara pintu. Nah, suara pintu sudah berubah. Sini kameramen. Kita dengar teman-teman. Nah, ini sudah. Oh, kunci remote. Nah. Oke. Nah. Ini suaranya udah. Nah. Suaranya udah lebih ya, lebih dalam. Iya. Nah, ini sama. Tahun 2015 juga suaranya juga sama. Nah, jadi itulah perbedaannya. Secara apa namanya yang sering dipertanyakan orang kan itu. Nah, kalau mau cari Kia Rio yang suaranya
celing-celing kayak tadi, carilah yang tahun 13 tahun 14 15 ya, di atas tahun 13 sudah suaranya seperti itu sampai yang sekarang. Ya, seperti itu. Terus untuk perbedaan tahun 14 sama 15 saya rasa ini ya. Beda di housing fog lamp. Ya. Housing fog lamp, list ini kan dia udah ya, grillnya beda. Chrome atau ya, ini chrome yang itu ini abu-abu ini. Abu-abu, Nah, ini kan masih chrome. Cuma ininya kan juga sarang tawanya juga berbeda udah, ya kan. Nah, ininya lebih sporty. Sebetulnya perbedaan paling mendasarnya yang kelihatan banget di bumper belakang. Bumper belakang. Nah, mari kita lihat. Ya, ini kan bentuk bumper udah beda, Mas. Dibanding yang 12, 13, 14. Kan masih sama semua itu. Sama yang dari 12 kok ya. Nah, ini kan sudah beda di ini, ya kan? Terus hitamnya ini juga sudah beda. Nah, tampilannya lebih sporty sih. Tampilannya lebih sporty. Ya. Logonya beda ya. Ini cuma dimodif aja sih. Iya, supaya nggak kelihatan tulisan Kia-nya aja mungkin. Ini model ini bertahan sampai 2016. Sampai 2016. 2016, 17 sampai seterusnya keluarlah facelift lagi. Iya. Tapi terus dari desain Kia Rio ini ya enak dipandang. Dari segi eksterior itu kayak ala-ala yang model Eropa. Iya, makanya saya bilang tadi, Mas, Korea rasa Eropa, pasti gitu. Betul. Saya rasa banyak orang setuju sama saya lah. Betul. Budget minim, tangkikan enak, ya kan? Kualitas juga nggak nganu apa? Sebetulnya Kia ya, kita ngomong Kia. Kia itu sebetulnya diapa-apain mobil enak, Mas. Mobil enak. Ya, cuma orang banyak yang kena isu pada waktu itu, waktu boomingnya Kia Carnival ya. Carnival, ya. Itu kan trouble-nya di AC. Di AC-nya, betul. Harus ganti satu gelondong. Terus image-nya orang jadi, wah, jangan beli mobil Kia karena kalau rusak ini gini. Itu betul. Cuma untuk spek tertentu. Mobil ya, mobil dan spek tertentu. Kalau kita yang ngomong yang umum-umum, Kia Rio itu termasuk sudah favorit dan umum. Faktanya permintaan sama barang yang tersedia itu lebih besar permintaan. Saya belum pernah jual Kia Rio lebih dari 2 minggu. Belum pernah saya jual Kia Rio lebih dari 2 minggu. Ini kebetulan kan memang saya sengaja belum saya iklanin semua. Oh gitu. Karena memang saya mau syuting. Ya, saya mau masukin ke YouTube saya. Ini stok saya. Kalau sudah tak masuk ini kan nggak mungkin saya bisa jajan segini banyaknya. Pasti sudah. Udah habis pasti. Iya. Saya belum pernah jual Kia Rio lebih dari 2 minggu pokoknya. Oh gitu. Di luar ini permintaan masih banyak Pak ya? Masih banyak sekali. Dan saya sukanya sama customer Kia Rio, itu mereka sudah nggak butuh plat nomor, Mas. Udah nggak butuh plat nomor. Pokoknya yang penting barangnya bagus. Warnanya kalau bisa putih sama merah. Putih sama merah. Dia pokoknya lebih butuh itu daripada butuh nomornya. Pokoknya kita ngomong umum ya, Mas, nomor Jawa ya. Mau plat B, mau plat L, mau plat apalah, pokoknya masih Jawa, mereka nggak ada urusan. Nggak masalah. Justru mereka lebih spesifikasi ke warna. Dia minta warna putih, kalau enggak merah. Itu favoritnya Kia Rio lah. Yang paling sering terlihat di jalan itu warna putih. Iya, Kia Rio paling banyak di jalan warna putih sih. Merah juga oke. Seperti itu. Dan untuk pasarnya ini Pak, itu lebih ke peminatnya ya. Yang paling banyak itu yang usia anak muda ya. Anak muda. Saya rata-rata ketemunya ya umur sekitar 20-30-an lah. Itu segmennya mereka. Kebiasaannya mobil pertama sih. Mobil pertama. Ya, biasanya mobil pertama. Dia daripada mungkin ya beli Jazz, beli Yaris, uangnya kurang, kredit, mereka belilah ini spontan, seperti itu sih. Ya yang pasti kalau ini pasti keluarga kecil lah. Ya, cuma dari segi naikan, segi apa, saya rasa nyaman dapat semua. Setidaknya minimal walaupun harga segini, Mas, dia kursi sudah bisa ini, Mas. Iya. Ini kan kalau saya boleh bilang mobil oke nggak oke itu kan dari ada hasilnya ini.
saya nggak mau sebut merek lah. Ya. Banyak merek-merek terkenal yang nggak ada menu mengatur ketinggian ini kan nggak ada. Dan ini untuk pengaturan setirnya juga Di bawah, Mas. di bawah. Udah ada, pengaturan setirnya udah ada. Kiri ini kelihatan. Oh. Nah, ini. Nah, Pengaturan setirnya tilt. belum. Kalau Teleskopiknya belum, teleskopiknya belum. Ya. Ya kan, tombol-tombol ya sudah ada pencetan, ya kan. Udah oke lah menurut saya lah ya, nggak malu-maluin. Ini untuk tahun sekarang masih bisa diterima kan? Iya, masih bisa diterima. Kelihatan modern lah. Ya. Untuk head unitnya ini sudah layar sentuh ya. Ini masih bawahnya tuh. Kalau itu mungkin ganti ya, tapi beda sama yang tahun 12-13 yang masih udah. Ya. Cuma ini udah diganti. Untuk pengaturan AC juga lengkap ya, Ya. sampai ke arah ke kaki juga ada, front defogger dan rear defogger juga ada, lengkap cukup lah Ya. untuk mobil zaman sekarang juga. Dan jangan lupa Mas, walaupun ini Kia Mas, Amin Cuman Sewu. Oke, monggo. Ya, dia kameramen. Dia ada kuncinya, Oh, nggih. ya kan? Nggih, betul. Nggak semua mobil, ya kan ada kuncinya ini. Ini kan kalau nggak dipencet kuncinya kan nggak bisa. Nggak bisa gerak. Harus ini ditekan gini baru dimasukin. Oh. Jadi untuk segi kenyamanan, safety oke lah. Tadi kan kita ada Kia Rio dan sini sekarang ada Ini Kia Sportage Kia Sportage tahun 2012. tahun 2012. Ini juga salah satu produk Kia yang fenomenal. Fenomenal di masalah harga tapi. Benar-benar di masalah harga. Oke. Apa ya? Kelebihannya apa kok? SUV, SUV, nggih. tahun nggak terlalu tua. Harga di bawah 150 juta. Harga di bawah 150 juta. Itu Kalau nggak salah tepatnya 125 juta ya. 125 juta. Ya, 125 juta sudah pegang SUV dengan CC kapasitas 2000. 2000 cc. Ya. Kelas CR-V ya, Pak. Oke, boleh kalau kita bilang CR-V X-Trail, nggih. ya kan, Mazda CX-5, Mazda boleh CX-5, lah, nggih, ya. betul. Kamu tuh harganya ya, Pak ya? Harga murah sekali. Murah sekali, ya, dibandingkan dengan rival-rival Iya, yang tadi. 125 juta, Mas. Oh, nggih. Sudah pegang SUV. Dengan turun di mall pakai ini dibukain pintu pasti. Wah, siap. Lampu sudah proyektor. Iya, lampu project. Ya kan, tampilan depan ya saya boleh bilang oke lah, gagah lah untuk kelas SUV masih pantas lah. Masih pantas kok. Ya kalau jejer sama X-Trail sama CR-V masih pantas. Masih pantas ya. Ya, Bahkan kayaknya kalau orang awam pun melihatnya paling dikira CR-V. iya. Yang sering terjadi kan ini sering dilapang, Pak. Oh, nggih. Terus dikasih lambang itu. Dikasih logo yang itu tadi ya. Iya. Oh, oke. Tapi yang ininya hilang gini aja, ya kan? Iya. Oke lah, inilah mobil ini. Siap. Ya kita cuma nyediain segmen yang mereka butuh Ya. naik cari kenyamanan, nggak begitu memperhatikan merek, Ya. tapi budgetnya terbatas. Ya. Kalau nggak salah bulan kemarin saya juga habis review Ford. Ya, itu kan sekelas lah ya. Maksudnya mobil-mobil yang dulunya notabene mahal, sekarang bekasnya sudah turun. Ya, tapi untuk kenyamanan masih oke semua. Kenyamanan masih oke. Ya, jadi gini Mas, untuk pemirsa semua juga, jangan pernah takut dengan merek. Jangan pernah takut dengan merek. Iya, karena pasti di situ ada plus minusnya. Pasti ada plus Ya, minusnya. Bapak cari mobil yang bukan merek seperti Honda, Toyota dan sebagainya, ya kan? Budget yang dikeluarin pasti lebih murah, jauh. Kenyamanan, kalau saya boleh bilang mungkin malah bisa di atasnya. Malah bisa di atasnya. Yang paling penting sebetulnya belilah untuk mobil-mobil yang mereknya nggak begitu umum, itu di showroom yang namanya udah terpercaya. Yang namanya sudah terpercaya. Iya, jadi Bapak nggak mungkin dapat yang jelek. Betul. Andai kata pun ada kesusahan, kerusakan untuk kedepannya, kita juga masih mau bantu.
Gitu. Jadi jangan pernah takut dengan image merek lah. Jangan pernah takut dengan image merek. Iya, karena semua kembali lagi ada plus minusnya. Semuanya ada plus Iya, minusnya. 125 juta naik SUV. 125 juta naik SUV. Iya, bodi boleh didengerin sendiri, ya. Ya kan, mobilnya. Ya, saya boleh bilang kalau Kia itu standarnya standar Eropa lah. Standar Eropa. Ya, cuma nggak familiar aja. Cuma kurang familiar untuk iya, nah, makanya kalau beli di tempat kita, barang pasti terjamin. Terjamin. Ya, terus apa lagi sih Mas yang ditakutin kalau beli merek-merek kayak gini? Kalau dijual nggak laku. Oke. Nah, selama saya masih hidup dan showroom ini masih ada, jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Bosen kembaliin saya. Oh gitu. Ya, bosen kembaliin saya dan masih saya kasih garansi. Masih garansi. Tawaran saya paling terakhir. Oh gitu. Silahkan muter ke showroom A, B, C, D, E, dan sebagainya. Ditawar harga berapa. Tawaran saya tetap paling tinggi dibandingin mereka. Karena ini mobil saya, kayak. Oh gitu. Ya kan ini mobil bekas mobil saya. Jadi pasti saya akan beli lebih tinggi daripada mereka tawar. Oke. Seperti itu. Ya kan? Untuk customer sudah nggak ada yang perlu ditakut. Betul. Merek, nanti kalau dandan gimana. Dan masih saya tandaskan, selama itu mobil dari saya, ya, asal nggak kalian tabrakin atau kalian banjir, mau gimana pun juga saya terima dengan harga yang lebih tinggi daripada tempat lain nawar. Karena ini mobil bekas dari saya. Seperti itu. Sebetulnya sudah nggak perlu ada kekhawatiran, ya kan, untuk mereka yang butuh mobil nyaman tapi dengan budget yang terbatas. Budget yang terbatas dengan tadi jaminan dari keuangan itu sebenarnya masyarakat tuh udah nggak harus khawatir banget untuk ambil satu merek Kia ini. Iya, betul. Ya, whatever bukan hanya Kia lah, banyak kan sebetulnya. Ford juga sebetulnya mobil enak, ya kan? Terus Hyundai juga enak, ya kan? Jangan pernah khawatir sekarang. Jangan mau dibodohin dengan merek. Jangan mau dibodohin dengan merek. Kita beli sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Dan yang paling penting sesuai dengan budget dompet kita. Gitu. Kalau memang budgetnya ibaratnya di bawah 150 daripada maksain beli CR-V, beli X-Trail yang notabene bekas nabrak atau bekas apa, ya mending beli ini toh. Betul. Ya kan? Dengan garansi kalau yang pasti kita jual pasti sudah kita cek semua. Garansi 2 minggu kalau ada trouble kita, ya kan. Untuk nextnya maintenance lebih jauhnya kalau misalnya kok ini Sportage saya yang dulu beli di tempatnya jenengan 1 tahun yang lalu kok rusak ininya, bisa bantu enggak? Kita bantu tetepan. Bosen mau jual tukar tambah boleh, mau dijadiin uang juga boleh. Kalau mau tanya-tanya masalah harga, malah yang lebih rinci, DP berapa, sama motor. Kalau tanya sama saya nanti malah kita mau ngasih pengetahuan di YouTube malah jadinya rancu salah. Oke, siap. Saya tak pamit dulu, saya ada tamu. Oke, terima kasih. Ya, dadah. Oke, Mas Desi. Ya. Ingin tahu nih lebih detail soal harga-harga dari tadi yang Kia Rio dari tahun 2012 sampai yang di Kia Sportage 2012. 12. Ini harganya? Ini kita buka harga kreditnya 125 juta. Ya. Kredit. Untuk DP minimal sekitar 30 jutaan. DP 30 jutaan. Tenornya? Untuk tenornya ini sampai 4 tahun ya. 4 tahun. Kali 47 itu estimasi angsurannya 3 juta sekian kali 47. 3 juta sekian. Iya, 3 jutaan. Kalau untuk PKB-nya berapa ini? PKB pajak kendaraannya berarti sekitar ini 2 jutaan ya, pokoknya hampir 3 jutaan lah. Enggak sampai 3 juta lebih. Oke, lanjut Mas di next. Ini tadi yang 2000. Ini 2015 ya. 2015. Harganya ini kita buka harga di 135 juta untuk harga kredit ya. 135 juta harga kredit. Estimasi kreditnya TDP sekitar 35 jutaan. 35 jutaan. Untuk cicilannya? Untuk cicilannya sekitar 3,3-an lah. 3,3 kali 47 ya sekitar estimasi. Selama 4 tahun. 4 tahun. Yang 2015 terus yang 2014. Ini 2014. Selisihnya nggak begitu jauh ya? Selisihnya pokoknya kalau 1 tahun itu terpautnya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan. Yang ini berarti di harga 100. Ini 125 juta untuk harga kredit. Ya? Iya. Oke. Untuk estimasi DP-nya masih sama. Untuk estimasi DP-nya ya sekitar 30 jutaan untuk brand Kia karena dia non Jepang kan dia tidak bisa pencairan maksimal kalau di leasing. Oh gitu.
Berarti untuk selanjutnya yang 2012, 2013 itu masih kurang lebih sama nih Mas? Sama, ini 2013-nya kita buka harga 119 juta harga kredit. 119? Iya, 119. 120 juta ya? Di bawah 120 juta, dapat mobil enak ya. Oke, itu estimasinya berapa kalau yang ini? Ini kurang lebih sama sih, sekitar 30 jutaan untuk DP-nya. Mungkin karena dia OTR-nya lebih kecil kan, dia angsurannya juga tidak terlalu banyak. Angsurannya tidak terlalu tinggi. Ini untuk PKB-nya juga kurang lebih di angka 2 jutaan. PKB-nya 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, siap. Mas Ceci ada yang mau disampaikan lagi Mas? Untuk sedikit tambahan informasi untuk perbedaan Kia Rio dari tahun 2012, 13 sama 14 itu di sistem transmisinya ya. Kalau untuk tahun 2012 sama 13 dia belum CVVT ya. Cuma yang 14, 15 itu sudah pakai transmisi CVVT. Tapi semuanya udah pakai Triptonic. Barang-barang ini? Barang-barang ini ya semuanya stoknya di sini. Ada yang bisa sampaikan lagi ke penonton? Pokoknya intinya kalau Kia itu harganya lebih terjangkau ya dibanding kompetitornya. Iya. Dan masih dapat mobil yang enak. Ya enak, naikannya juga nyaman, mesinnya juga halus. Terus ya mungkin itu beberapa kelebihannya sih kalau Kia. Ya kalau orang tidak nyari merek ya. Dan ini kan bukan non LCGC, jadi ya bukan non LCGC, jadi naikannya pasti lebih enak. Oke, siap. Oke, jadi Mas Asi kalau untuk penonton nih, masyarakat di rumah yang mau cari Kia itu bisa langsung ke King Mobilindo ya. Di Jalan Gajah Mada nomor 138 Semarang, atau ketik di OLX King Mobilindo dan itu nanti akan muncul dari iklan-iklan kita. Oke, berarti untuk sosial media dari King Mobilindo itu di Instagram juga Instagram ada. Namanya King.mobilindo. King.mobilindo. Untuk YouTube-nya? Untuk YouTube-nya di King Mobilindo. King Mobilindo aja. Oke, siap. Itu teman-teman. Dan jangan lupa juga like dan share video ini, dan nanti buat teman-teman ya yang mau cari bisa langsung mengunjungi website dari King Mobilindo. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan juga subscribe di channelnya King Mobilindo. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya DR Auto ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.